Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan ERP atau Enterprise Resource Planning dengan menggunakan aplikasi atau web odo.com. Pertama-tama, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu ERP. ERP atau perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem terintegrasi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan sistem informasi secara spesifik untuk departemen-departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. ERP terdiri dari bermacam-macam modul yang disediakan untuk berbagai kebutuhan dalam suatu perusahaan, dari modul untuk keuangan sampai modul untuk proses distribusi. Penggunaan ERP menjadikan semua sistem di dalam suatu perusahaan menjadi satu sistem yang terintegrasi dengan satu database, sehingga beberapa departemen menjadi lebih mudah dalam berbagi data dan lebih mudah pula dalam melakukan komunikasi. Pada kesempatan kali ini, software ERP yang akan kami bahas lebih dalam adalah odo.com. ERP Odo bisa menjadi pilihan yang tepat karena mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu sudah didukung oleh CRM atau Customer Relationship Management, yaitu teknologi yang mempermudah dalam melakukan input hingga report dengan cepat dan tepat, tanpa adanya kesalahan. Biasa digunakan usaha berskala menengah atau UKM serta pelaku bisnis yang berskala ke atas. Odo adalah aplikasi ERP modern dan lengkap yang didistribusikan secara open source. Di dalamnya terdapat berbagai program aplikasi bisnis termasuk sales, CRM, Human Resource, Warehouse Management, Manufacturing, Finance, dan Accounting, dan juga lain sebagainya. Odo menawarkan banyak keunggulan dibanding program aplikasi sejenisnya, diantaranya 3 tingkat arsitektur web, kemudahan penggunaan, dan fleksibilitas. Langsung saja kita masukin alamat webnya, yaitu www.odoo.com. Lalu tekan saja enter, lalu selanjutnya menyambung. Ini adalah tampilan dari Odo. Langsung saja kita klik coba secara gratis. Nah, ini adalah tampilan untuk selanjutnya, yaitu ada penjualan, ada CRM, tanda tangan, dan lainnya. Terus di sini ada pengoperasian, di dalamnya ada akuntansi, meja bantuan, dan lainnya. Terus ada manufaktur, adanya produksi, perbaikan, PLN, pemeliharaan, dan kualitas. Di sini ada situs web, e-learning, peniaga, blog, forum, dan obrolan langsung. Di sini ada pemasaran, yaitu pemasaran email, SMS marketing, dan lainnya. Di sini ada SDM atau sumber daya manusia, yaitu karyawan, pengeluaran, dan lainnya. Yang terakhir yaitu penyesuaian, adanya studio. Sekarang kita coba membuat situs web. Yang pertama kita klik situs web, lalu akan muncul seperti ini. Kita tekan konfigurasikan. Nah, sekarang kita masuk ke biodata. Langsung saja masuk biodata. Nama saya Siska, email saya Siska. Yang ini saya klik. Nama perusahaan saya buat food lover. Nomor telepon saya acak saja. Ini negara Indonesia, bahasa Indonesia. Skala perusahaan saya memilih kurang dari 5 karyawan. Minat utama saya tulis saya adalah mahasiswa, karena ini hanya sebagai percobaan. Selanjutnya kita akan menekan mulai sekarang. Nah, akan ada tampilan selamat datang di Odo.
Nah, selanjutnya ini kita perlu memilih tema yang kita inginkan. Karena saya menjual makanan, maka saya akan mengklik di pencarian yaitu food, FOOD. Klik enter. Nah, di sini adalah hasil pencariannya. Saya akan memilih yang ini. Terus saya akan menekan atau mengklik use this time. Nah, ini adalah hasil dari web yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan mencoba membuat situs yang lain dengan menekan tombol ini. Nah, ini adalah tampilan dan saya akan menekan atau mengklik aplikasi. Ada karyawan, saya mengklik karyawan dan mengklik install. Nah, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, ada diskusi, penjualan, situs web, penagihan karyawan, aplikasi, dan pengaturan. Di sini karena saya akan membuat data karyawan, makanya saya akan mengklik karyawan. Nah, akan muncul seperti ini karena di sini saya belum memasukkan nama karyawan, maka saya akan mengklik atau menekan buat di sebelah kiri atas. Nah, langsung saja masukin misalnya nama karyawan saya buat adalah Cici. Selanjutnya ada posisi kerja, saya buatnya sebagai kasir. Labelnya saya kosongkan. Langsung saja nama teleponnya saya masukin acak aja 082345. Nah, ini selanjutnya masukin telepon kantor saya juga acak. Email kantornya saya masukin saja email saya yang biasa. Lokasi kerjanya saya masukin Pekanbaru. Departemennya saya pilih dengan menekan ini administration, dimana posisi kerjanya kita menekan tombol yang ini ya guys. Karena posisi kerjanya kita belum ada, makanya kita harus menekan buat dan ubah. Nah, di sini masukin saja posisi kerjanya sebagai kasir. Terus departemennya juga kita milih yang seperti yang tadi sama, yaitu administration. Di sini karyawan baru yang diharapkan terserah, boleh 1 atau lebih. Saya di sini masukin 1, lalu tekan atau mengklik simpan. Nah, akan langsung keluar di sini posisi kerjanya yaitu kasir. Manajernya di sini kita pilih saja di sini. Nah, saya memilih nama saya. Karena ini semua sudah saya isi, saya akan mengklik simpan di kiri atas. Nah, inilah hasil dari data karyawan. Di sini ada nama karyawan, ada posisi kerjanya, nomor HP-nya, email kantornya, lokasi kerjanya. Terus di sini ada departemennya apa, posisi kerjanya apa, manajernya siapa. Di sini kalau kita mau menambahkan foto, langsung saja kita tambahkan. Jika tidak juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah tampilan dari karyawan.
Jika ada kesalahan, tekan saja sunting di sebelah kiri atas. Jika sudah selesai, tidak perlu. Baiklah, saya akan menunjukkan cara bagaimana melakukan pendaftaran IRP penjualan melalui Odoo. Di sini ada penjualan, ada CRM, tanda tangan, penjualan, langganan, faktur, rental, program kasih, dan field service. Di sini kita klik penjualan, lalu kita konfigurasikan. Setelah konfigurasikan, kita tunggu beberapa detik, lalu akan muncul seperti ini, nama, ada nama perusahaan, nama depan dan belakang kita. Jadi kita isi sesuai data. Pertama itu ada nama dan belakang, nama depan dan nama belakang. Terus kita isilah sesuai dengan nama. Terus ada email. Email ini kita isi sesuai dengan email kita. Habis itu ada nama perusahaan. Nama perusahaan ini adalah dimana kita menamai perusahaan yang sedang kita jalani. Habis itu kita masukkan nomor telepon, negara Indonesia, bahasa Indonesia. Terus skala perusahaan itu kita isi sesuai dengan daftar karyawan di perusahaan kita. Di sini kita buat minat utamanya adalah saya adalah mahasiswa. Lalu tekan mulai sekarang. Tunggu beberapa detik. Setelah tampilan ini, malah kita akan memilih antara ada diskusi, penjualan, penagihan, aplikasi, dan pengaturan. Di sini kita pilih penjualan. Nah, yang pertama itu yang perlu kita isi ada data perusahaan. Tekan Let's Start, lalu di sini ada alamat, telepon, email, situs web, VPN, company registry, dan mata uang. Alamat ini kita isi alamat yang sesuai yang terletak di mana perusahaan itu terletak. Kota, status Riau, kode pos 28284. Lalu tekan terapkan. Nah, di bagian kedua ini ada creation layout. Di sini kita tekan penyesuaian. Nah, layout ini kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Mau standar, background, boxer, atau clean. Di sini saya akan memilih standar. Lalu jika perusahaan kalian ada logo, maka masukkanlah logo yang sudah ada. Lalu warna, mau hitam atau abu-abu, bisa dipilih mau merah atau mau apa. Di sini saya akan netralkan saja. Lalu font ini bisa kita pilih juga. Terus moto perusahaan ini isi sesuai dengan moto perusahaan kalian ya. Lalu
lalu tekan simpan. Nah, yang ketiga ini ada payment method, yaitu metode pembayaran. Di sini kita klik set payment. Nah, di sini kita pilih online signature, lalu terapkan. Untuk di bagian keempat ini adalah sample creation. Kita klik send sample. Lalu di bagian bawahnya ada PDF. Kita download. Lalu kita buka. Nah, jika sudah muncul faktor seperti ini, maka pendaftaran sudah selesai. Kita save. Oke. Nah, itulah langkah-langkah bagaimana cara mendaftar IRP penjualan di website Odoo. Terima kasih. Oke, saya akan jelaskan di bagian pengoperasian. Di sini pengoperasian yang saya pilih adalah proyek dari akuntansi, consolidation, timesheet, meja bantuan, inventaris, pembelian, dan dokumen. Jadi saya tetap memilih proyek. Di sini udah saya tekan proyek, dia langsung muncul di sebelahnya aplikasi terpilih proyek. Terus ada kata konfigurasikan, tinggal tekan aja. Tidak muncul seperti ini, masukinlah nama depan dan nama belakang. Masukin email, masukin nama perusahaan. Misal sebagai contoh, nama perusahaan kami adalah Tes, terus nomor telepon kami, baru masukin negara. Negara ini ada berbagai macam, jadi kalian bisa pilih negara yang kalian mau. Terus bahasanya ini juga ada berbagai macam. Karena saya berbahasa Indonesia, makanya saya pilih bahasa Indonesia. Skala perusahaan ini tergantung perusahaannya masing-masing, tapi kami akan buat kurang dari 5 karyawan. Terus minat utamanya itu adalah saya adalah mahasiswa. Kita tekan mulai sekarang, kita tunggu. Terus dia ada muncul selamat datang di Odoo. Sebentar, kita tunggu. Dan muncul seperti ini. Kita tinggal tekan proyek yang ini, tekan, terus kita udah masuk, kita tekan kata buat. Udah buat, kita masukin nama proyek kita. Contohnya nama proyek kami adalah pembangunan rumah. Di sini Surel ini untuk bertanya terkait proyek ini, tapi kita abaikan aja. Terus ini kita buat, tekan. Terus di sini ada judul kolom. Judul kolom ini misalnya kegiatan dari pembangunan rumah ini. Pembangunan rumah ini yang paling utama itu adalah terkait dengan pembangunannya. Pembangunan, kita tekan tambahkan. Udah muncul, setelah itu kita tekan buat,
Nanti dia ada muncul seperti ini. Kita masukin tugas judul kita. Tugas judul kita ada banyak tuh pastinya kalau dari pembangunan. Misalnya kita di awal kali pembangunan kita harus apa dulu. Misalnya kita harus buat desain kita dulu. Terus udah buat desain, kita tugaskan ke siapa? Misalnya kita ketugaskan ke orangnya, baru kita tekan tambahkan. Muncul di bawahnya seperti ini. Untuk dia menjadi acuan kita harus tekan start task ini, baru kita tekan lagi di petakannya. Udah kita tekan petakannya, kita ini udah masuk. Setelah itu kita lihat deskripsinya, info tambahan, tapi ini kan nggak bisa diisi. Nah, jadi kita harus tekan kata sunting. Udah kita sunting, kita masuk deh kita lihat dulu satu-satu. Proyeknya pembangunan rumah memang iya, terus ditugaskannya itu ke orang yang tadi. Terus batas waktunya ini, nah di sini batas waktunya bebas, tergantung siapa yang membuat proyek ini. Seandainya kita mulai proyeknya di tanggal 18, kita mau desain kita itu selesai 2 minggu kemudian, makanya kita harus buat tanggal 2/5/2020. Nah, udah selesai, kita masukin pelanggan kita. Contohnya pelanggan kita itu adalah tes 3. Tes 3 ini kan belum ada. Kita enter, udah dia enggak. Udah kayak gitu, kita masukin ke Sigan lagi. Nah, Sigan ini cuma periode dari pengerjaan kita setiap tugas-tugas itu. Misalnya desain, kayak desain kan kita buat tadi batas waktunya itu adalah 2 minggu, berarti tanggal 2/5 dari tanggal awal kita mulai. Nah, saya masukin tanggal awal tadi kita mulai. Tanggal awal kita mulai adalah tanggal 18 April 2020. Dan akan selesai di tanggal 2 Mei 2020, itu untuk desain. Nah, udah masuk desain, udah selesai nih, kita tekan kata simpan. Udah kita tekan tanggal simpan, udah selesai nih. Nah, kalau kita mau langsung buat yang baru, kita langsung buat. Ada di samping kata sunting, ada kata buat, kita tekan aja buat. Misalnya yang kedua kita lakukan adalah penyediaan barang, dan dia masih di proyek yang sama, yaitu pembangunan rumah. Terus kita batas waktunya kita buat 1 minggu ke depannya lagi, yaitu tanggal 9 Mei 2020. Nah, di sini pelanggan kita tetap sama pastinya. Terus GAN yang tadi saya jelaskan seperti tadi kita buat. Tapi karena kita bilang tadi kita mau 1 minggu, jadi kita buat dari tanggal 2 Mei sampai 9 Mei. Udah selesai, kita simpan lagi. Ini ditugaskan untuknya itu kalau mau kalian buat untuk orang lain lagi. Tapi ini karena sebagai contoh saya buat untuk 1 orang aja terus. Terus udah selesai, kita masuk. Maaf, kalau kita udah selesai kayak gini, terus kita mau tambah lagi, kita tinggal tekan buat yang tadi. Tapi kalau kita mau lihat keseluruhan dari yang harus kita buat, kita bisa balik lagi tekan ke kegiatan. Sudah muncul di sini kegiatan, terus desain, jatuh temponya itu 2 Mei. Terus kita mulai lagi. Terus kita udah tamat ini kan, misalnya anggap dari jatuh tempo 2 Mei ini kita udah selesaikan semua. Kita mau mulai yang baru lagi, kita tekan tamat ini. Kita tekan, ya udah selesai. Ini untuk kita membuat proyeknya ini. Pertama-tama tekan survei.
Setelah itu buat surveinya. Judul surveinya Indomie. Terus pertanyaannya kita tambahkan. Kita pilih yang pilihan ganda, hanya satu jawaban. Terus ini jawabannya, kita buat pilihannya. Yang pertama sangat enak, yang kedua enak, yang ketiga cukup enak, dan yang terakhir kurang enak. Baru kita save, pindah ke opsi, pembatasnya wajib dijawab. Terus yang ini kita ubah ke box pilihan. Terus kita buat pertanyaannya, apakah rasa dari Indomie? Kita save, kita simpan. Terus kita lihat untuk cara pengisiannya, mulai survei. Apakah rasa dari Indomie? Jadi kita bisa pilih sangat enak, enak, cukup enak, atau kurang enak.